Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Puja dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di penghujung daripada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan haram, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam banyak riwayat hadis, dalam banyak riwayat hikmah menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan 12 bulan dalam satu tahun, dimulai dengan bulan haram dan diakhiri dengan bulan haram. Diawali bulan haram yaitu Muharram, diakhiri bulan haram yaitu Zulhijjah. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran, iddata'ish syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah arba'atul hurum. Bulan yang diciptakan oleh Allah ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 daripada haram. Yang haram 4, 3 berurut-urut mutawaliyat. Mana dia yang mutawaliyat? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi yaitu sebelum Ramadan yang disebut dengan bulan Rajab. Ketika kita mengenal Muharram, maka yang ada di dalam otak kita adalah ada dua peristiwa hebat ketika itu yang dialami oleh umat Islam dan umat yang satunya umat sebelumnya, umat Nabi Muhammad. Satu peristiwanya yang bernama hijrah. Hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad ini bukan keinginannya Rasulullah, tapi ini adalah perintah daripada perintah Allah. Maka ulama mengatakan yang hijrah pada hakikatnya itu adalah cuma hijrah dari Mekah Madinah. Maka Nabi mengatakan la hijrata ba'da hadza, tidak ada lagi hijrah setelah ini, kata Rasulullah. Maka yang boleh dikatakan hijrah itu cuma dari Mekah ke Madinah. Kalau kita dulu tinggalnya di Tembilahan, kemudian sekarang tinggalnya di Pekanbaru, kemudian kita sebut hijrah, itu mungkin hijrah secara lughah, bahasa saja. Tapi hijrah pada hakikatnya bukan itu. Hijrah pada hakikatnya hijrah min daril kufari ila daril Islam. Hijrah daripada kampungnya kafir kepada kampungnya Islam. Dulu Mekah diisi oleh orang-orang kafir jahiliyah. Nabi dihina, Nabi dilempar dengan taik, Nabi dilempar dengan batu. Islam bersyiarnya Islam, berkembangnya Islam itu di luar. Di Mekah tak berkembang Islam. Makkah pencetus Islam, Makkah pencetus hidayah. Tapi Islam itu berkembang di luar. Islam berkembang di Madinah. Islam berkembang di Madinah dibawa oleh Umamah al-Bahili. Islam berkembang di Yaman dibawa oleh sahabat Nabi daripada Muaz bin Jabal. Islam berkembang di Mesir dibawa oleh Amr bin As. Islam berkembang di Turki, di Istanbul dibawa oleh Aba Ayyub al-Ansari. Inilah pembawa Islam. Islam berkembang di luar, tidak berkembang di dalam. Maka oleh karena itu Nabi mengatakan hijrah la hijrata ba'da hadza,
hijrah itu cukup sampai Madinah, tak boleh lagi hijrah selebih dan selain daripada Madinah. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Kekhawatiran sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa nanti ada lagi orang akan hijrah nanti dan meninggalkan Madinah. Makanya orang-orang Muhajirin yang hijrah bersama Rasulullah, orang-orang Ansar, orang-orang yang menolong dan menjamu orang-orang Muhajirin, mereka imannya sangatlah kuat sehingga dipuji di dalam Al-Quran, Al-Muhajirin wal Ansar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai para Muhajirin, Allah meridai para Ansar. Muhajirin orang yang berhijrah dengan Nabi, Ansar orang yang membantu atau menkhidmah daripada orang-orang Muhajirin. Bayangkan saking tingginya imannya para Muhajirin, para orang-orang Ansar. Muhajirin banyak binatang ternaknya di Makkah ia tinggalkan, usaha dagangannya di Makkah ia tinggalkan, perkebunannya di Makkah ia tinggalkan demi cinta kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga daripada orang-orang Ansar, saking kuatnya iman-iman orang Ansar, yang punya tanah luas dia beri sedikit kepada Muhajirin, yang punya kedai, yang punya dagangan banyak dia berikan modal kepada orang-orang Muhajirin. Sampai dalam kisah pun yang memiliki isteri pun lebih diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Begitu kuatnya daripada imannya orang-orang Ansar. Maka salah satu akhlak dan adab daripada orang-orang Ansar, kalau orang-orang Muhajirin belum bahagia, maka mereka pun belum ikut bahagia. Begitu dulu yang terbenam di dalam otaknya orang-orang Ansar. Sehingga dahulu orang-orang Muhajirin datang ke Madinah tak punya tempat tinggal. Siapa memberikan tempat tinggalnya? Adalah orang-orang Ansar. Di antaranya Rasulullah ketika sampai Madinah. Sampai Nabi di Madinah sebagaimana di dalam riwayat dinukilkan oleh Imam Sa'id Ramadan Al-Buti di dalam kitab Fiqh Sirah beliau. Ungkapan yang keluar daripada penduduk Madinah itulah qasidah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Jadi syair-syair, qasidah-qasidah itu dari zaman Nabi sudah ada, bukan bid'ah. Cek dalam Sahih Bukhari ada itu. Orang-orang Ahbash memainkan tongkat kecilnya di dalam masjid Nabi, memuji-muji Nabi. Muhammadun abdun saleh, Muhammadun abdun saleh. Dalam masjid memainkan tongkat kecil. Nabi melihat, Nabi menonton. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Datang Sayyidah Aisyah, wa wada'a khiddiha ala katifayh, diletakkan oleh Sayyidah Aisyah pipinya di atas bahu Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, aturidaha, engkau suka lagu itu? Engkau suka orang-orang Ahbash menyanyi di dalam masjid itu? Ya Rasulullah. Dibiarkan oleh Nabi, Sayyidah Aisyah meletakkan pipinya di atas bahunya. Itu pemandangan yang indah ketika itu. Pemandangan yang paling indah, mungkin karena foto tidak ada saja. WhatsApp, Facebook tak ada. Kalau ada mungkin itu yang paling viral itu. Nabi mesra dengan Sayyidah Aisyah. Orang banyak pun melihatnya. Nabi menonton apa? Menonton sahabat Ahbash berlagu, menasyid di dalam masjid. Dalil kedua tentang bolehnya bernasyid di dalam masjid, qasidah dalam masjid. Hadisnya sahih. Salah seorang sahabat namanya Hasan ibn Sabit. Hasan bin Sabit ini tukang qasidah Nabi. Nabi punya tukang qasidah dan juga punya qari. Qari ini khusus baca Quran. Nabi paling suka kalau orang membacakan Quran. Dan Nabi sering mendengar. Nabi dua qari Nabi. Indah lantunan ayat suci Al-Qurannya. Siapa dua itu? Itulah dia Abi Musa Asy'ari dengan Abdullah bin Mas'ud. Ini tukang qari Nabi. Tukang baca Quran Nabi. Ada Nabi juga dua orang tukang qasidah Rasulullah. Luar biasa. Kalau sudah mereka melantunkan qasidah, orang-orang Madinah berkumpul. Ratusan, ribu-ribu orang Madinah berkumpul. Kalau dua orang ini berqasidah. Siapa itu dua orang tukang qasidah Rasulullah? Ka'ab ibn Zuhair dengan Hasan bin Sabit. Jadi di dalam masjid Hasan bin Sabit berqasidah. Berqasidah ya, dengan qasidah. Kalau sekarang kita tengok Habib Syekh, qasidahnya kan bagus sekali itu. Ya di antaranya apa itu? Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana.
Zahara dinul muayyad bizuhuri Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad. Hasan bin Sabit bernyanyi itu di depan Sayyidina Umar bin Khattab. Marah Umar, dibesarkan oleh Umar matanya kepada Hasan bin Sabit. Tanda Umar marah. Kalau Umar marah gawat, syaitan aja lari dibuat Umar. Marah Umar, ditantang oleh Hasan bin Sabit marahnya Umar. Kata Hasan bin Sabit kepada Umar, "Ya Umar, engkau marah kepadaku karena aku berqasidah di dalam masjid?" Kata Hasan bin Sabit, "Aku pernah menyanyikan lagu ini di tempat ini di depan orang yang lebih mulia daripada engkau." Siapa yang lebih mulia daripada Umar? Sayyidina Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu, bolehkah berqasidah? Boleh. Bid'ahkah dia? Tidak. Nabi dalam riwayat hadis menjelaskan ada qasidahnya. Cuma ya qasidah, bukan rock, bukan pop, bukan dangdut. Lain lagi itu. Ini qasidah. Dengan qasidah orang dahulu nak berjihad, mesti harus berlagu dulu, menyanyi dulu sehingga menimbulkan ghirah semangat jihad. Para sahabat setelah selesai salat, dalam hadis Bukhari mereka melaksanakan takbir. Dengan takbir-takbir agar ghirah semangat itu ada. Maka oleh karena itu, mulailah Nabi mengajarkan adab-adab kepada para ahli Madinah. Maka mulailah Nabi menengokkan adab bertamu di rumahnya Aba Ayyub Al-Ansari. Mulailah Nabi mengajarkan adab makan. Mulailah Nabi mengajarkan adab minum. Maka hadis-hadis tentang adab itu kebanyakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Maka oleh karena itu, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu ulama menghitungnya, memulainya dengan hitungan tahun Hijriah, atau para ulama menghitungnya dengan bulan haram. Jadi oleh karena itu, kita hari ini, mungkin besok ya, hari Selasa 1 Muharram, itulah tahun baru kita umat Islam. Bangga kita dengan tahun baru kita. Jangan sampai kita malu pula sedangkan tahun Masehi kita meriahkan. Tahun 1 Januari kita meriahkan, sedangkan tahun baru Islam kita tidak kenal sama sekali. Maka oleh karena itu, min sya'airillah, daripada tanda-tanda syiarnya daripada agama Allah adalah kita hidupkan min ayyamillah, daripada hari-hari yang Allah berikan kepada kita. Ada hari namanya Nuzulul Quran, ada peringatan namanya Isra Mi'raj, ada peringatan namanya Maulid Nabi, ada peringatan namanya 1 tahun atau tahun baru Islam Hijriyah. Maka oleh karena itu, meriahkanlah, syiarkanlah di mana-mana kita, sampaikan ke orang ini adalah tahun baru kita. Dengan tahun baru ini pula lah, pas pula bertepatan di tahun 2021 ini, lahirnya Provinsi Riau yang sudah berumur 64 tahun. Mudah-mudahan dengan usianya Provinsi Riau sudah 64 tahun ini menjadi provinsi yang baik, provinsi yang terbaik, dan provinsi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.